Setelah hidup baru kita cek ke depan, ke tekanan gas yang di bagian depan ya. Kemudian kita harus cek kompresor, sistem pola kerjanya bagaimana. Setelah kompresor bekerja, pendinginan tidak terjadi, kita harus mengikuti aturan. Ya, salam kenal dari Lembaga EPPN RI, juga sebagai pimpinan Mitra Mabes Polri Provinsi Riau. Dan sampai tempat ini membawa keluhan mobil kita Avanza tahun 2005 yang merupakan ada keluhan AC-nya dengan remote untuk lampunya, dengan informasi yang kita dapat dari teman-teman, sehingga saya sampai di Pekanbaru ini. Asal kita dari Bangkinang seberang. Nah, jadi saya sampaikan kepada teman-teman, apabila ada keluhan, mari datang ke tempat ini dan tidak akan pernah kecewa. Kalau pelayanan di bengkel ini, ketika kita sudah sampai di dekat pintu depan, mereka langsung menyambut dengan senyum, dengan menanyakan apa keluhan. Nah, sehingga kita sampaikan keluhan itu, mereka langsung respon. Kalau kita perhatikan sangat mantap, tidak akan pernah mengecewakan, dan mereka memang betul-betul ahli dalam apa yang menjadi keluhan kita. Ya, kalau saya punya pesan kepada buat teman-teman yang ada di luar, tolong jangan sampai kecewa lah ya, ke tempat yang lain, bawa datang ke sini, dan kita ada informasi nanti mungkin dengan bengkel ini buat teman-teman mungkin bisa lihat di YouTube atau di mana, nanti tidak akan pernah kecewa, yakinlah. Halo sobat otomotif dan pecinta otomotif di mana saja berada. Untuk perawatan AC, kami dari Toko Batam Raya Engineer melayani perbaikan AC, kelistrikan mobil dan ECU, speedometer dan lain-lain, termasuk overhaul kaki-kaki dan juga memperbaiki di electrical wiring. Jadi kebetulan di mobil ini Avanza tahun 2005. Trouble di mobil ini di double blower AC bagian belakang ada bunyi kasar. Itu umumnya terjadi di blowernya, blower pecah. Di laharnya ada masalah, kemudian kipas blowernya bermasalah. Kedua, apabila ini terjadi penyumbatan, di sini ada juga sebuah evaporator untuk yang bagian belakang dan bagian bawah. Karena mobil ini lama berdiri, kita harus perbaikan atau servis AC. Servis AC itu yang harus kita cek terlebih dahulu. Ya, mungkin dari pengecekan di switch untuk AC. Setelah hidup baru kita cek ke depan, ke tekanan gas di bagian depan ya. Kemudian kita harus cek kompresor, sistem pola kerjanya bagaimana. Setelah kompresor bekerja, pendinginan tidak terjadi, kita harus mengikuti aturan. Satu, di bawah evaporator harus kita bongkar, kita cuci dan kita bersihkan. Biasanya sudah berlendir di bagian evaporator bagian bawah, karena kebiasaan di Indonesia itu bawa mobil suka buka kaca dan merokok, dan kadang-kadang AC hidup sehingga kotoran yang ada di bawah dihisap ke evaporator. Yang kedua, untuk bagian alas kaki sebelah kiri, saya sarankan untuk pengguna mobil usahakan untuk alas kaki yang ada di bawah, abu atau kotoran itu sering-sering dibersihkan pada saat AC dihidupkan. Abu atau kotoran yang di bawah bagian injakan kaki itu pas berada di bawah blower yang ada di sekitar evaporator. Kemudian trouble di mobil ini ada penggantian motor fan yang ada di depan, karena di motor fan itu sangat vital. Satu, pendingin mesin. Apabila motor fan tidak bekerja, mobil bisa overheating, karena untuk otomatis kipas tidak bekerja pada saat mobil temperaturnya naik. Apabila kita memperbaiki atau menservis AC, kita wajib mengisi gas atau freon, karena pada saat kita menurunkan evaporator, otomatis selang
ekspansi yang ada di bawah kan kita bongkar, terpisah dari EVAP antara evaporator dengan pipa ekspansi yang ke kompresor. Otomatis gasnya pasti ada yang terbuang. Kita harus vakum ulang, isi gas. Kemudian sebelum kita lakukan pengisian gas, kita harus vakum terlebih dulu agar tidak terjadi hampa udara di dalam. Sehingga untuk tekanan gas tidak mengganggu aktivitasnya. Apabila tekanan gas tidak sempurna, maka untuk pendinginan AC bakal berkurang. Kemudian berikutnya ada pekerjaan tambahan, pekerjaan harian di mobil ini, central lock dan pemasangan remote, pemasangan alarm. Yang perlu kita ketahui sebelum penggantian remote, yang terutama sekali kita cek satu switch pintu. Switch pintu di antara 4 pintu ini harus dicek satu sama lain. Kemudian central lock. Pengecekan central lock di mobil ini kita harus cek minimal 10 kali sentakan. Ini seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga 10 kali apabila tidak ada terjadi kemacetan, artinya untuk central lock ke-4 sisi berfungsi dengan baik. Apabila central lock yang tidak berfungsi, jangan sekali-sekali memasang alarm. Kemudian pemasangan alarm itu tidak susah. Satu, yang dibutuhkan tegangan B+, yang kedua kunci kontak on, di ACC pun boleh. Yang ketiga, switch pintu harus bekerja. Switch pintu ada di masing-masing sisi pintu, ke-4 posisinya, kemudian termasuk yang di belakang harus berfungsi dengan baik. Kemudian di situ ada lagi switch rem, kita ngambil dari voltasenya, biasanya kabelnya berwarna oranye. Kemudian untuk switch pintu biasanya kabel berwarna biru. Kemudian ada lagi kabel kecilnya untuk kunci kontak on, untuk di alarm. Kemudian untuk kita pasang ke ground. Saya rasa untuk pemasangan alarm itu sangat mudah. Dan juga tonton video kami di YouTube kami, di link kami ada tutorial cara pemasangan alarm. Karena kami di sini sebuah bengkel penyampaian dalam teknis kerja, kami sampaikan itu berbeda item. Oke sobat otomotif, mungkin untuk di mobil ini trouble di AC, yang kedua di central lock, yang ketiga di motor fan depan untuk kipas. Oke sobat otomotif, sekian dulu video singkat ini, semoga bermanfaat. Salam pecinta otomotif.